Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gugum Sugiarta. Di sini tercatat sebagai mahasiswa Dharma Bumi Putra. Di sini saya akan menerangkan bab 3 kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan ekonomi makro yang sangat berperan untuk mengatur dan menjaga stabilitas jumlah uang beredar di masyarakat. Apabila jumlah uang beredar di dalam suatu perekonomian kurang dari yang dibutuhkan, maka negara tersebut cenderung mengalami kesulitan ekonomi. Sedangkan jika jumlah uang beredar dalam suatu perekonomian melebihi yang mencapai dan memelihara kestabilan, negara tersebut cenderung mengalami inflasi yang tinggi. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia antara lain memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. UU Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. 1. Pengertian kebijakan moneter secara umum dapat didefinisikan bahwa kebijakan moneter adalah semua tindakan pemerintah untuk mengendalikan jalannya kehidupan ekonomi ke arah yang diinginkan melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah, bank sentral, untuk menambah dan mengurangi jumlah uang beredar. Dengan kebijakan moneter, pemerintah dapat melakukan pengendalian terhadap jumlah uang beredar. Kredit dan sistem perbankan dalam implementasinya, kebijakan moneter bisa bersifat ekspansif, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar atau MS dan atau penurunan tingkat bunga dengan tujuan untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian. Atau kebijakan moneter yang kreatif, yaitu kebijakan moneter yang dilakukan melalui pengurangan jumlah uang beredar atau MS dan atau peningkatan tingkat bunga dengan tujuan untuk mengurangi permintaan agregat di dalam perekonomian. Tujuan akhir dilaksanakan kebijakan moneter adalah tercapainya kestabilan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan kesempatan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan terciptanya iklim usaha yang sehat sehingga investasi baru akan bermunculan. Tujuan kebijakan moneter antara lain adalah A. Menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian jumlah uang beredar oleh bank sentral atau BI sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau akan tercipta sesuatu keadaan perekonomian yang stabil. Perekonomian yang stabil adalah sesuatu kondisi perekonomian yang menjamin pertumbuhan ekonomi secara mantap dan berkelanjutan. Dengan kata lain, arus perputaran barang atau arus perputaran uang berjalan secara seimbang dan terkendali. B. Menjalan kestabilan harga. Jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat mempengaruhi tingkat harga-harga yang berlaku. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter oleh bank sentral, tingkat harga dari waktu ke waktu akan terkendali. Apabila tingkat harga stabil, masyarakat akan percaya bahwa membeli barang atau masa sekarang akan sama dengan tingkat harga membeli barang pada masa yang akan datang. Meningkatkan kesempatan kerja. Dengan adanya pengaturan jumlah uang yang beredar secara terkendali, diharapkan perekonomian lebih stabil. Jika perekonomian stabil, para inspektor tidak akan ragu-ragu meningkatkan jumlah produksi, pengembangan investasi baru, dan membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi peningkatan kesempatan kerja. D. Memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran luar negeri. Melalui kebijakan moneter, pemerintah juga dapat memperbaiki neraca perdagangan luar negeri menjadi surplus. Apabila pemerintah melakukan
devaluasi, maka harga-harga barang buatan dalam negeri jika dibeli dengan mata uang asing akan menjadi lebih murah, sehingga barang Indonesia dapat bersaing di pasar luar negeri dan akan meningkatkan nilai ekspor Indonesia. Dengan meningkatkan nilai ekspor diharapkan dapat memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran luar negeri menjadi surplus. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan untuk menjaga kestabilan nilai mata uang dalam upaya mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan moneter dilakukan oleh Bank Sentral Bank Indonesia yang dikepalai oleh seorang gubernur Bank Indonesia. Dalam menentukan kebijakan moneter, Gubernur Bank Indonesia akan meminta pertimbangan dan masukan dari Dewan Moneter yang beranggotakan Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan, serta Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Sentral memiliki beberapa instrumen, yaitu operasi pasar terbuka, cadangan wajib minim, politik diskoto, pengendalian langsung, dan lain-lain. Operasi pasar terbuka, Bank Indonesia memiliki wewenang menetapkan saran-saran moneter dan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan dan melakukan pengendalian moneter. Salah satu pengendalian moneter yang dilakukan Indonesia adalah melakukan kegiatan operasi pasar terbuka atau OPT. Diharapkan terjadi transaksi di peribahan suku bunga untuk jangka waktu yang lebih lama, menengah, dan panjang. Sampai saat ini BI masih menggunakan uang primer, base money, sebagai target operasi OPT, namun dengan pengendalian uang primer, jumlah uang beredar dapat dikendalikan dan pada akhirnya diharapkan sasaran akhir berupa laju inflasi dapat tercapai. Pencapaian target operasional tersebut dilakukan dengan cara mempengaruhi likuiditas perbankan melalui kontraksi moneter apabila perkembangan melebihi target yang ditetapkan, atau sebaliknya melalui eksperimen moneter apabila perkembangan MO berada di bawah target. Jenis kegiatan OPT, penerbitan sertifikat Bank Indonesia (SBI), jumlah beli surat berharga dalam rupiah, penyediaan fasilitas simpanan Bank Indonesia dalam rupiah, jual beli valuta asing. Dari keempat jenis kegiatan tersebut, baru penerbitan SBI dan FASBI yang digunakan BI sebagai instrumen OPT, sementara untuk jenis kegiatan jual beli surat berharga dalam rupiah, Bank Indonesia saat ini sedang mempersiapkan penggunaan surat utang negara sebagai piranti OPT. Operasi pasar terbuka melalui jual beli surat berharga dapat digambarkan melalui gambar 3 dan 2. Tidak bisa digambarkan. Surat berharga, tujuan Bank Sentral menjual surat berharga sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Dengan penjualan SBI, diharapkan uang dari masyarakat akan tertarik masuk ke Bank BI, ke bank, dan dana yang beredar di masyarakat lebih banyak berupa surat berharga SBI. Penjualan SBI biasanya dilakukan oleh Bank Sentral apabila perekonomian mengalami gejala-gejala inflasi. Sedangkan tujuan Bank Sentral melakukan pembelian surat berharga dari masyarakat adalah untuk menambah jumlah uang yang beredar.
Dengan melakukan pembelian surat berharga dari masyarakat berarti menerima volume jumlah uang yang beredar, dan sebagai gantinya bank sentral memiliki surat-surat berharga. Kebijakan pembelian surat berharga oleh bank sentral ini biasanya dilakukan apabila perekonomian cenderung mengalami keleluasaan atau berada pada kondisi deflasi yang mengganggu stabilitas ekonomi. Politik diskoto disediakan bagi bank-bank dalam rangka memperlancar pengaturan likuiditas sehari-hari. Politik diskoto dilakukan dengan cara penjualan surat berharga, repo atau penjamin surat berharga. Penetapan tingkat diskoto dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengendalian moneter. Dalam hal ini diperlukan pengetahuan likuiditas, maka tingkat diskoto dapat dinaikkan dan sebaliknya dalam hal diperlakukan pelonggaran likuiditas, maka diskoto diturunkan. Politik diskoto dapat dilihat jumlah uang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, bank sentral dapat menaikkan suku bunga. Hal ini bisa terjadi karena dengan naiknya suku bunga bank, diharapkan masyarakat atau bank umum tidak akan senang meminjam uang dari bank. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Peningkatan suku bunga bank dilakukan jika perekonomian mengalami gejala inflasi. Sedangkan untuk menambah jumlah uang beredar, bank sentral dapat menurunkan suku bunga bank. Dengan rendahnya suku bunga bank, diharapkan masyarakat tidak akan senang menyimpan uang di bank. Dengan demikian, jumlah uang beredar di masyarakat akan bertambah. Penurunan suku bunga dilakukan bank sentral apabila perekonomian mengalami kesulitan atau resesi. Apabila perekonomian mengalami gejala deflasi, giro wajib minimum. Untuk pertama kalinya sejak Pakto 1988, Paket Oktober 1988, Bank Indonesia menggunakan GWM untuk menghentikan pertumbuhan besar-besaran moneter yang masih tinggi, yaitu dengan menetapkan GWM menjadi 3% pada Februari 1996. Pada dasarnya adalah sejumlah minimum dana yang harus selalu tersedia pada saldo giro setiap bank pada Bank Indonesia. Keharusan menyediakan sejumlah minimum dan dana ini juga disebut likuiditas wajib minimum, yang saat ini sebesar 5% dari dana pihak ketiga dan yang dihimpun berlaku sejak April 1997. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari bab ini, bab 3. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.